Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan salah satu kitab Rijalul Hadis, yakni Tadhib at-Tadhib karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Video ini merupakan video lanjutan dari kelompok sebelumnya yang juga membahas tentang Rijalul Hadis. Tetapi video yang kali ini akan mempelajari lebih detail lagi apa sih dalamnya kitab Rijalul Hadis itu, seperti karakteristik kitab tersebut dan contoh serta penerapannya. Sebelum kita membahas yang lebih dalam, sebaiknya kita ketahui dulu biografi pengarang atau musannif kitab Tadhib at-Tadhib karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Nama lengkap Ibnu Hajar adalah Ahmad ibni Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar al-Kanani al-Qabilah. Ia berasal dari Al-Asqalan. Ia lahir di pinggiran sungai Nil sekitar Darnuhas dekat dengan Masjid Al-Jadid di Mesir pada tanggal 22 Sya'ban 773 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 Februari 1372 Masehi. Ia adalah seorang ulama hadis, sejarawan, syekh al-Islam, seorang hafidh, amir al-mu'minin dalam bidang hadis. Ia diberi gelar Syihabuddin dan nama kunyahnya adalah Abu al-Fadl dan ahli fikih mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar adalah seorang yatim piatu yang ditinggal orang tuanya sejak dini. Ayahnya, Nuruddin Ali, wafat pada tahun 77 Hijriah 1375 Masehi, adalah ulama besar yang selain dikenal sebagai mufti, juga dikenal sebagai penulis sajak-sajak keagamaan pada saat itu. Ibunya yang bernama Tujar adalah seorang wanita kaya yang aktif dalam kegiatan perniagaan, juga telah lebih dulu meninggalkannya. Ibnu Hajar kemudian diasuh oleh seorang saudagar yang bernama Zakiuddin Abu Bakar al-Karubi yang meninggal saat Ibnu Hajar memasuki usia 14 tahun. Setelahnya, pada usia 15 tahun Ibnu Hajar sudah masuk sekolah, dan pada usia 9 tahun ia telah mampu menghafal Al-Quran di bawah bimbingan Muhammad Ibnu Abdul Razak As-Safati. Pada usia 11 tahun, Ibnu Hajar berangkat haji bersama pengasuhnya, yaitu sekitar tahun 784 Masehi. Ibnu Hajar banyak melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Ia belajar ilmu fikih, bahasa Arab, ilmu hisab dan sebagainya pada Syam, Ibnu Al-Qattan. Selain itu, ia belajar fikih dan bahasa Arab juga pada An-Nur Al-Adami dan fikih pada Al-Abnasi dan banyak guru lainnya. Dikatakan bahwa ilmu yang pertama dipelajari adalah ilmu adab dan sejarah. Kemudian ia pindah ke Kairo dan belajar ilmu hadis, yaitu pada tahun 796 Hijriah. Selain itu, ia juga melakukan perjalanan ke Aktor dan belajar pada banyak syekh. Kemudian ke Makkah, Damaskus, Yaman, dan kota-kota lain di Mesir. Ia pergi ke Makkah tahun 785 Hijriah dan di sanalah ia belajar Sahih Bukhari pada An-Nasyawari, guru pertamanya dalam bidang hadis. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani merupakan salah satu ulama yang produktif. Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa karyanya kurang lebih 150 kitab, sedang dalam kitab Tadhib at-Tadhib disebutkan bahwa kurang lebih karyanya sekitar 105 kitab dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya pada ilmu Rijalul Hadis. Dia menulis Tadhib at-Tadhib, Taqrib at-Tadhib, dan Lisanul Mizan, dan lain-lain. Itulah sekilas riwayat hidup Ibnu Hajar dan karya-karyanya. Untuk lebih lanjut mengenai pembahasan kitab Tadhib at-Tadhib ada di materi selanjutnya. Karakteristik kitab Tadhib at-Tadhib. Kitab Tadhib at-Tadhib terdiri dari 4 jilid. Penyusunannya dimulai dari nama rawi terurut berdasarkan huruf hijaiyah. Kitab Tadhib at-Tadhib
adalah salah satu kitab Rijalul Hadis karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, berisi tentang pendapat rawi satu ke rawi lainnya, atau ulama rawi saling mengomentari satu sama lain. Imam Ahmad berkata bahwa Ishaq termasuk manusia yang kadzab. Imam Ahmad menceritakan dari Al-Bati, yaitu Utsman dari Ibnu Sirin, dengan melalui pendapat Abu Hanifah. Ibnu Abi Syaibah berkata bahwa di Baghdad ada kaum yang menggunakan atau mengambil hadis dari Ishaq bin Nujayh al-Malati. Contohnya seperti ini. Menjelaskan tentang Imam Ishaq bin Nujayh al-Malati al-Azdi, beliau tinggal di Baghdad. Beliau meriwayatkan dari Aban bin Abi Iyash dan Atha al-Kharasani dan al-Auza'i dan Ibnu Jarih wa ghairihim. Dan juga meriwayatkan dari Ali bin Hajar, Suwaid bin Sa'id dan Muhammad bin Mansur at-Tusi. Imam Jawzjani berkata bahwa Ishaq itu tidak bisa dipercaya dan bukan termasuk orang yang amanah. Imam Ali bin Nasr al-Jahdami dan Imam Bukhari berkata bahwa hadisnya mungkar. Dan menurut Imam Nasa'i, hadisnya termasuk hadis matruk. Begitu juga Imam Ya'qub berkata bahwa hadisnya tidak ditulis. Jadi bisa disimpulkan bahwa Imam Ishaq di sini adalah imam yang tidak dapat dipercaya. Bahkan Imam Ahmad berkata bahwa Imam Ishaq adalah akzabun nas. Akzabu di sini menggunakan isim tafdhil yang memiliki makna lebih atau paling. Itu tadi merupakan salah satu contoh pendapat negatif dari para perawi terhadap salah satu rawi yang ada dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan contoh pendapat positif para rawi terhadap salah satu rawi. Yang saya gunakan di sini adalah Imam Bashir bin Uqbah An-Naji As-Sami. Beliau meriwayatkan hadis dari Abi Mutawakkil wa Abi Nadroh wal Hasan wa Ibnu Sirin wa Mujahid wa ghairihim. Dan juga dari Bahz bin Asad wa Ibnu Mahdi wa Hashim wal Qattan wa Muslim bin Ibrahim wa Abu Walid At-Toyalisi wa Abu Nuaim wa Syaiban bin Farukh wa ghairihim. Nah, para rawi yang mengomentari Imam Bashir bin Uqbah antara lain adalah yaitu Abu Hatim. Beliau berkata dari Imam Muslim bin Ibrahim bahwa Imam Bashir bin Uqbah merupakan rawi yang thiqah. Imam Ahmad dan Ibnu Mu'in juga berkata demikian bahwa Imam Bashir bin Uqbah merupakan rawi yang thiqah. Selanjutnya Ibnu Abi Hatim an abihi, Ibnu Abi Hatim dari ayahnya juga berkata bahwa hadisnya itu sholih. Imam Falas juga berkata bahwa beliau thiqah. Bahkan Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya As-Thiqat menjelaskan atau menyebutkan Imam Bashir bin Uqbah An-Naji As-Sami, di mana kitab tersebut berisi tentang rawi-rawi yang thiqah atau bisa dipercaya. Penerapan ilmu Rijalul Hadis dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW meliputi beberapa aspek penting. Pertama, ilmu ini membahas tentang keadaan para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in, maupun angkatan setelahnya. Kedua, ilmu ini sangat penting dalam memahami hadis-hadis Nabi, karena maraknya fitnah dan penyelewengan hadis-hadis Nabi. Ketiga, ilmu ini membahas tentang keadaan para periwayat hadis, meliputi kelahiran, kematian, guru, murid, dan lain-lain yang berkaitan dengan sejarah mereka. Keempat, ilmu ini membahas tentang kritik yang berisi celaan dan pujian terhadap para periwayat hadis, serta kualitas serta tingkatan suatu hadis dalam mengetahui sikap perilaku maupun pandangan para ahli hadis yang menjadi kritik terhadap para perawi. Kelima, ilmu ini membahas tentang orang-orang yang terhubung dalam mata rantai sanad, serta kualitas serta tingkatan suatu hadis dalam mengetahui sikap perilaku maupun pandangan para ahli hadis yang menjadi kritik terhadap para perawi. Dalam penerapan ilmu Rijalul Hadis,
Beberapa syarat-syarat harus terpenuhi, seperti ittisal as-sanad, sambungan sanad, dan siqah, terpercaya. Selain itu, ilmu ini sangat penting dalam memahami hadis-hadis Nabi, karena hadis-hadis Nabi adalah salah satu sumber ajaran agama Islam, dan memahami hadis Nabi sangat penting dalam memahami ajaran agama Islam. Oleh karena itu, mempelajari ilmu rijalul hadis sangatlah penting dalam memahami hadis-hadis Nabi dan memahami ajaran agama Islam. Baiklah, mungkin itu saja sedikit penjelasan yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Beli durian di toko parfum. Cukup sekian. Wassalamualaikum.